Buronan kasus korupsi IKTP Paulus Thanos menolak untuk diekstradisi ke Indonesia. Padahal Thanos telah ditangkap sejak Januari 2025. Penolakan ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum nasional. Pemulangan Thanos kini menjadi batu ujian bagi KPK, pemerintah dan sistem penegakan hukum Indonesia dalam keseriusannya memerangi korupsi. Lantas mengapa KPK kesulitan memulangkan Thanos ke Indonesia? Setelah ditangkap di Singapura Januari lalu, Paulus Thanos menolak untuk diekstradisi secara sukarela ke Indonesia. Ia mengajukan penangguhan penahanan kepada pengadilan di Singapura. Proses hukum di Singapura termasuk sidang komitmen untuk ekstradisi masih berjalan. Sidang perdana terkait proses ekstradisi Paulus Thanos dijadwalkan pada 23 hingga 25 Juni 2025. Terkait hal ini, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta Senin 2 Juni 2025 membenarkan penolakan ekstradisi oleh Paulus Thanos. Saat ini KPK tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk melawan upaya buron kasus korupsi IKTP Paulus Thanos yang mengajukan penangguhan penahanan di Singapura. Kita ketahui bersama memang sistem hukum di Indonesia dan Singapura berbeda, dan Kementerian Hukum kita ketahui juga sedang memproses untuk pengajuan ekstradisi tersebut, dan tentu kita terus dukung supaya proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan kita juga terinfo sekitar akhir Juni nanti akan dilakukan sidang oleh hakim di sana. Bagaimana nanti keputusannya nanti kita tunggu. Tentu kita berharap, KPK berharap semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga proses penanganan perkara terkait dengan saudara PT ini dapat segera dituntaskan. Anggota Komisi 13 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maverion dalam keterangan tertulis Selasa 3 Juni mengecam manuver Paulus Thanos yang tak mau pulang secara sukarela. Selain upaya menghindari proses hukum, sikap Thanos dinilai melecehkan supremasi hukum yang ditegakkan di Indonesia. Dengan mengajukan penangguhan penahanan, Thanos berupaya melawan proses hukum dan ingin tetap berada di luar negeri. Kedaulatan hukum Indonesia akan dilecehkan jika buronan kasus korupsi dibiarkan bebas bermanuver di negara lain. Menurut Maverion, wibawa dan kehormatan bangsa kini tengah terancam. Bagaimana sebenarnya aturan terkait pemulangan tersangka korupsi antara Indonesia dengan Singapura? Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dimungkinkan setelah kedua negara menyepakati perjanjian ekstradisi yang berlaku sejak 21 Maret 2024. Pemulangan Thanos merujuk pada perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Dalam perjanjian, ekstradisi dapat dilakukan terkait 31 jenis tindak pidana, antara lain tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme. Pasal 6 ayat 2 perjanjian ekstradisi ditetapkan sejumlah syarat untuk permintaan ekstradisi. Pertama, keterangan seakurat mungkin atas buron yang dicari, beserta informasi lain yang dapat membantu menentukan identitas orang tersebut, kewarganegaraan, dan kemungkinan lokasinya, termasuk foto terbaru atau rekam sidik jari apabila tersedia. Kedua, keterangan tentang bentuk tindak pidana serta perbuatan yang dituduhkan kepada buron, termasuk waktu dan lokasi kejadian tindak pidana. Ketiga, teks ketentuan hukum mengenai tindak pidana, kedudukan tindak pidana, dan sanksi, termasuk ihwal persyaratan dimulainya proses peradilan atau pelaksanaan pidana. Keempat, konfirmasi tertulis dari Jaksa Agung pihak pemohon yang dilengkapi dengan dokumen penguat. Sebelum ditangkap, KPK setidaknya butuh waktu sampai 6 tahun untuk mengendus keberadaan Thanos. Pertengahan Agustus 2019, pihak KPK menyebut Thanos berada di Singapura, tapi kala itu belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Upaya pemulangan Paulus Thanos kini menjadi ujian nyata bagi keseriusan Indonesia dalam memberantas korupsi dan menegakkan kedaulatan hukum. Kita menanti bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum bersinergi untuk memastikan Paulus Thanos dapat segera diproses secara hukum di Indonesia. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait kasus ini?